korupsi penjualan kondensat kepada PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI dengan kerugian Rp37,8 triliun. Kemudian, ada kasus korupsi PT Asabri dengan kerugian negara Rp22,7 triliun. Ada juga kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan kerugian negara Rp16,8 triliun. Kemudian, ada kasus korupsi Bank Senturi dengan kerugian negara Rp7,4 triliun yang mengungkap Gurita Cikeas. Tak hanya itu, ada juga kasus korupsi PT Garuda Indonesia dengan kerugian negara Rp8,8 triliun, serta kasus korupsi proyek Blast Furnace PT Krakatau Steel dengan kerugian Rp6,9 triliun. Banyaknya skandal mega korupsi inilah, konon membuat Sri Mulyani tidak betah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan era SBY. Bahkan, Sri Mulyani nekat mundur dari Menteri Keuangan karena banyaknya tekanan elit politik pada era SBY. Mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan era SBY ini jadi sorotan para pakar keuangan dunia. Sebab, Sri Mulyani merupakan pakar keuangan Asia yang dikenal anti korupsi. Tak aneh, pada tahun 2010 Sri Mulyani justru dipercaya untuk menjabat Direktur Pelaksana di Bank Dunia. Memang saya juga membaca di mana-mana bahwa ada masalah dengan para investor yang mengharapkan reformasi ekonomi Indonesia, yang mengharapkan perbaikan terhadap masalah korupsi di Indonesia dan lain sebagainya. Dan di situ Sri Mulyani memainkan peran yang sangat penting. Jadi tentu akan ada dampak, akan ada shock. Perlu dicatat, setelah mundur dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengungkap peran besar Jusuf Kalla dalam proyek penjualan kondensat ke PT TPPI hingga terjadi mega korupsi sebesar Rp37,8 triliun. Sebab, proyek penjualan kondensat ke PT TPPI itu didasari instruksi Jusuf Kalla dalam rapat di Istana Wapres pada 21 Mei 2008. Dalam pembahasan yang saya tidak hadir, tapi dipimpin oleh Wapres,